Swedia menghadapi masalah pelik, industri pertahanan yang minus rantai pasokan dan angkatan udara yang kekurangan pilot tempur. Ya, meski dikenal dengan basis industri pertahanan yang kuat dan postur militer yang modern, namun nyatanya Swedia kini mengalami kegalauan akut. Buntut dari invasi Rusia ke Ukraina mendorong negara Skandinavia ini untuk tidak lagi netral bersama dengan Finlandia. Swedia telah memohon untuk menjadi bagian dari NATO yang sampai saat ini statusnya masih diganjal oleh Turki. Lepas dari itu, rupanya ada persoalan serius yang dihadapi militer Swedia. Laporan tahunan Angkatan Bersenjata Swedia tahun 2022 yang baru diterbitkan telah memaparkan sejumlah kesulitan operasional dan industri yang dihadapi negara itu yang meliputi kekurangan rantai pasokan industri pertahanan dan krisis pilot yang menyebabkan jam terbang jet tempur Gripen turun hampir 12% dibandingkan tahun 2021. Dikutip dari breakingdefense.com, di sepanjang tahun 2022, perang di Ukraina dan kekurangan pemasok secara langsung mengarah pada tantangan berat dalam pemeliharaan peralatan militer dan berakibat pada penundaan pengiriman kapal sinyal intelijen atau SIGINT yang baru, yaitu HSWMS Artemis. Kekurangan pilot menyebabkan Angkatan Udara Swedia mencatat 1.363 jam terbang lebih sedikit pada tahun 2022 untuk armada Gripen-nya, dibandingkan 11.727 jam yang dicakup pada tahun 2021. Hal itu menimbulkan pertanyaan serius tentang kekuatan udara Swedia pada saat ini. Faktanya, selain kekurangan pilot tempur, Angkatan Udara Swedia juga kekurangan teknisi penerbangan. Namun, kekurangan pilot secara khusus diidentifikasi sebagai sumber masalah terbesar bersama dengan 30 pilot yang mengambil cuti studi. Pada tahun 2022, cuti tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas utama secara signifikan, namun kemampuan Angkatan Udara untuk terus melatih dan memelihara unit tempur telah menurun secara signifikan, kata laporan tersebut. Jika cuti terus berlanjut dari waktu ke waktu, maka kemampuan unit militer juga akan menurun, terutama dalam hal kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas utama. Saab menerima kontrak SEK 500 juta atau sekitar 48 juta US dollar pada Desember 2022 untuk meningkatkan armada Gripen C di Angkatan Udara Swedia sehingga dapat tetap beroperasi hingga tahun 2035. Stockholm juga telah setuju untuk mengakuisisi 60 jet tempur Gripen A yang lebih canggih untuk arsenal Angkatan Udara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rusia menyerang pos pasukan khusus Ukraina, tembak jatuh 3 jet tempur. Ya, Rusia terus menggempur wilayah Ukraina di tengah desakan sejumlah negara untuk mengakhiri serangan yang sudah berumur 1 tahun. Laporan dari Kementerian Pertahanan Kemhan Rusia menunjukkan bahwa pasukan Rusia terus berupaya merangsek masuk lebih dalam ke Ukraina. Mereka berhasil menembak jatuh 3 pesawat dan menghantam pos penempatan pasukan khusus Ukraina. Kemhan Rusia menyebutkan bahwa di arah Kupiang, serangan penerbangan militer yang dipadu tembakan artileri dari kelompok pasukan barat Rusia mengalahkan pasukan Ukraina di wilayah pemukiman Mashyutovka, Ivanovka, wilayah Kharkov dan juga Novoseliovsk, Luhansk. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 60 prajurit. 3 truk pickup sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat dan dudukan artileri self-propelled crab buatan Polandia, tulis laporan itu pada Sabtu kemarin. Kemhan Rusia juga melaporkan bahwa serangan di arah Krasno-Limansky telah menewaskan 180 prajurit Ukraina serta menghancurkan 6 kendaraan tempur lapis baja, MLRS Grad, Howitzer D-20 dan stasiun radar kontra baterai. Di arah Donetsk sebanyak 120 personel militer Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, serta D-20 dan D-30 Howitzer dihancurkan, termasuk gudang amunisi artileri dihancurkan di dekat desa Avdiivka. Serangan-serangan Rusia juga terjadi di beberapa kawasan Ukraina lainnya, antara lain di wilayah-wilayah Zaporizhia hingga Kherson. Adapun serangan kombinasi penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia telah mengalahkan 97 unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina pada posisi tembak
serta tenaga dan peralatan di 135 distrik selama sehari. Di wilayah desa Glukoye, wilayah Dnepr, serangan Rusia menghantam titik penempatan sementara marinir dan pasukan operasi khusus. Sementara itu, pesawat tempur Rusia menembak jatuh 3 pesawat Ukraina, dan ketiga pesawat itu antara lain Su-24 dan MiG-29 dan juga sebuah pesawat Su-25. Sebanyak 8 kendaraan udara tak berawak, 2 peluncur raket ganda HIMARS, serta 3 rudal balistik Toshkau dicegat dan dihancurkan pada siang hari. Rusia pun mengklaim telah menghancurkan sebanyak 390 pesawat, 210 helikopter, 3.236 kendaraan udara tak berawak, 405 sistem rudal anti pesawat, 8.027 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.045 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 4.215 artileri dan juga mortir, serta 8.538 unit kendaraan militer khusus Ukraina. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Zelensky mengatakan Ukraina telah persiapkan serangan ke Crimea. Ya, Ukraina sedang mempersiapkan serangan untuk mencoba merebut semenanjung Crimea dari Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam konferensi persnya, yang mengungkapkan bahwa Ukraina sedang membentuk unit baru khusus untuk tugas itu dengan prajurit yang menjalani pelatihan di luar negeri. Kami mengambil langkah militer. Kami sedang mempersiapkannya. Kami sudah siap secara mental. Kami mempersiapkan secara teknis dengan senjata pasukan. Kami juga telah membentuk brigade baru. Kami membentuk unit ofensif dari berbagai jenis dan juga tipe. Dan kami juga telah mengirimkan orang-orang untuk pelatihan tidak hanya di Ukraina dan Anda tahu, tapi juga di negara lain, kata Zelensky. Ya, Presiden Ukraina itu serta pejabat tinggi lainnya telah berulang kali berjanji untuk merebut kembali semua bekas wilayah Ukraina dari Rusia, termasuk Crimea. Semenanjung yang memisahkan diri dari negara itu pada tahun 2014 setelah kudeta Maidan di Kiev bergabung dengan Rusia setelah kemenangan referendum yang telak. 4 wilayah bekas Ukraina lainnya yaitu Republik Rakyat Donetsk dan juga Lugansk, serta wilayah Zaporizhia dan juga Kherson dimasukkan ke dalam Rusia setelah mayoritas penduduk mereka memberikan suara mendukung gagasan tersebut pada September lalu. Baik reunifikasi dengan Crimea ataupun penggabungan terbaru dari wilayah lain mendapatkan pengakuan Barat, dengan Kiev dan pendukungnya menganggap wilayah itu bagian dari Ukraina.